Apa yang terjadi pada balapan putaran ke-10 kejuaraan dunia MotoGP 2022 sangat mengejutkan bagi Honda. Dari 4 pembalap yang diturunkan pada lomba berdurasi 30 lap di sirkuit Sachsenring, tidak ada poin yang mampu dibawa pulang. Tanpa Marc Marquez, Honda memang tidak mampu berbuat banyak di Sachsenring. Penggantinya di GP Jerman, Stefan Bradl, menjadi satu-satunya pembalap Honda yang mampu finish. Namun, pembalap tuan rumah yang turun dengan Honda RC213V milik Repsol Honda Team tersebut hanya finish di P16 alias satu tingkat di bawah batas zona poin, 15 pembalap tercepat. Sementara 3 pembalap pabrikan sayap kepak lainnya tidak mampu finish. Pol Espargaro, Repsol Honda, mundur pada lap 23. Sementara, 2 pembalap tim satelit LCR Honda, Alex Marquez dan Takaaki Nakagami, sama-sama tidak mampu melanjutkan balapan sejak lap 7. Tidak mampu merebut poin di GP Jerman menjadi rekor negatif yang dibuat Honda. Ini tidak pernah mereka alami dalam 40 tahun terakhir di kelas Premier, dan tak pernah terjadi sejak era MotoGP menggantikan 500 cm3 sebagai kategori tertinggi mulai 2002. Kali terakhir Honda tidak merebut poin kelas utama di sebuah Grand Prix terjadi pada 1982, tepatnya di GP Prancis yang menjadi balapan ketiga musim tersebut. Saat itu, sejumlah pembalap top, termasuk seluruh pemakai Honda NS 500, di antaranya 3 pembalap tim pabrikan mereka, HRC Honda, Freddy Spencer, Takazumi Katayama, dan Marco Lucinelli, melakukan boykot karena menilai sirkuit Nogaro tidak aman untuk balapan. Jika 4 dekade lalu, Honda tidak mendapatkan poin di GP Prancis karena memang tidak turun, apa yang terjadi di GP Jerman kemarin jelas sebuah tamparan untuk Honda, yang notabene pabrikan sepeda motor terbesar tidak hanya di MotoGP tetapi juga dunia. Lebih ironis jika melihat fakta bahwa Honda memiliki catatan impresif di Sachsenring baru, sirkuit yang dipakai untuk GP Jerman sejak 1998. Sebelumnya, GP Jerman pernah digelar di Schottenring, Solitude-Ring, Hockenheimring, dan Nürburgring. Sebelum GP Jerman 2022, dalam 24 balapan di Sachsenring sejak 1998, para pembalap Honda mampu menorehkan 17 kemenangan. Dari jumlah itu, 11 dibuat terakhir secara beruntun oleh Marc Marquez sejak 2010 saat ia masih turun di kelas 125 cm3. Sementara itu Enea Bastianini menjalani akhir pekan kurang memuaskan di sirkuit Sachsenring. Setelah hanya start dari grid ke-17, pembalap Gresini Racing MotoGP tersebut hanya mampu merebut 6 poin hasil finish di P10. Akibat hasil tersebut, gap La Bestia, julukan Bastianini, dengan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, yang memenangi lomba MotoGP Jerman, melebar menjadi 72 poin, sebelumnya 43 poin. Tidak hanya itu, peringkat Bastianini di klasemen pembalap MotoGP 2022 juga turun satu tingkat menjadi keempat. Posisi ketiga kini ditempati Johan Zarco, Prima Pramac Racing, yang naik podium kedua di Sachsenring. Lomba terasa lebih baik daripada kemarin. Kualifikasi, start saya memang tidak bagus, di bawah ekspektasi. Awal-awal balapan tidaklah mudah, overtaking di sirkuit ini tidaklah mudah. Saya kadang butuh waktu untuk mendapatkan line bersih, ucap Bastianini seperti dikutip gpion.com. Angin dari depan juga menimbulkan masalah buat saya. Namun saya mampu beradaptasi dengan tetap mempertahankan race-pace bagus. Secara umum, ini hasil bagus jika melihat dari posisi mana kami start. Lebih jauh juara dunia Moto2 2020 itu menjelaskan pentingnya tetap tenang dan berkonsentrasi tinggi dalam situasi apapun. Bekerja tanpa didampingi kru chief, Alberto Giribuola absen karena terpapar COVID-19, juga menambah masalah bagi Bastianini. Di putaran ke-10, dari total 20 balapan di MotoGP 2022, Quartararo berhasil menang podium utama ketiganya pada musim ini. Sementara jagoan tim pabrikan Ducati Francesco Bagnaia terjatuh meskipun sebelumnya merebut pole. Kami masih separuh jalan musim ini. Saya kira permainan belum berakhir. Memang, gap Quartararo mulai menjadi besar. Setelah lomba ini, ia 72 poin di depan saya, dan itu tidak sedikit, kata Bastianini yang juga sudah memenangi 3 balapan musim ini.